Selamat datang di Media Center Gasantana Foundation. Di tempat ini, kita membuka kembali lembaran lama yang terlipat di antara kabut galunggung, lekuk kaldera, dan ingatan orang-orang tua yang masih menyimpan cerita turun-temurun. Disinilah sejarah, legenda, dan ilmu bumi bertemu dalam satu alur panjang perjalanan manusia Sunda. Galunggung bukan sekadar gunung, ia adalah lanskap tempat bumi mengukir dirinya sendiri. Tempat nenek moyang Sunda menanam nilai, mendirikan pusat kebijaksanaan, menata pemerintahan, dan membangun jembatan spiritual dengan langit. Dalam perjalanan ini, kita akan melangkah jauh ke masa purba, ke zaman ketika letusan besar membentuk wajah tanah, ke masa ketika para resi Sunda menapaki kawah ini sebagai ruang kontemplasi, ke masa ketika seorang pemimpin perempuan, Batari Hyang Janapati, membawa Galunggung pada puncak kekuasaan. Dan ke masa kini, ketika masyarakat masih merasakan kehadiran seorang penjaga gaib yang tetap memelihara tempat ini. Inilah Kawah Purba Galunggung, mahkota vulkanik yang bersemayam di selatan Tatar Sunda. Ruang raksasa berdiameter 9 km yang lahir dari letusan purba ribuan tahun silam. Inilah poros harmoni Sunda, titik keseimbangan antara alam dan manusia, antara sejarah dan legenda, antara bumi yang bergerak dan jiwa yang mencari makna. Untuk memahami Galunggung, kita harus kembali ke masa ketika Pulau Jawa belum seperti hari ini. Pada awal kuarter, sekitar 2 juta tahun lalu, deretan gunung api mulai tumbuh satu persatu. Sepanjang busur Sunda, Galunggung adalah salah satu yang paling aktif. Gunung yang dulunya jauh lebih besar, menjulang megah di atas dataran Priangan. Kemudian, terjadi sesuatu yang luar biasa. Sebuah letusan maha dahsyat meruntuhkan sebagian besar tubuh gunung. Ledakan itu melemparkan jutaan meter kubik material, menyebarkan debu vulkanik hingga wilayah yang jauh. Ketika rongga magma kehilangan penopangnya, puncak gunung itu ambruk perlahan namun mematikan. Setelah itu terbentuklah kaldera raksasa selebar 9 km. Dinding-dinding kaldera yang kini kita lihat adalah susunan lapisan geologi. Lava keras, tuf lembut, bereaksi piroklastik seluruhnya adalah halaman dalam buku bumi. Sisa aliran piroklastik menunjukkan betapa dahsyatnya sungai batu panas itu dahulu mengalir. Ia membakar hutan, mengisi lembah, mencetak pola-pola geologi yang masih terlihat hingga kini. Setelah kehancuran purba itu, alam tidak mati, ia berbenah. Tumbuhan pionir datang pertama kali, lumut, ganggang, dan pakis. Mereka mengurai batuan keras, menciptakan lapisan humus tipis. Ratusan tahun kemudian, muncul pohon kaboa gunung langka, setia pada kawasan berkabut. Mata air kecil di dinding kaldera menjadi bukti bahwa Galunggung hidup. Air itu disaring oleh lapisan batu vulkanik dan muncul sebagai tetesan benih, menjadi sumber kehidupan bagi burung, mamalia, dan manusia. Elang melayang di udara hangat yang naik dari dasar kawah. Lutung, kijang, dan hewan kecil lainnya hidup di dalam hutan yang tumbuh perlahan. Dari lautan batu panas menjadi hutan hijau yang kita lihat hari ini. Ketika tim ekspedisi Gasantana menapaki dasar kaldera, mereka menemukan sesuatu yang jauh melampaui dugaan. Batu satangtung raksasa tegak seperti penanda. Batu kursi yang seolah menjadi tempat musyawarah para resi. Susunan batu memanjang yang mengikuti orientasi tertentu. Ada aneh-aneh, ada tanda panah, ada cakra, yang itu jelas buatan manusia. Tapi manusianya pas sekarang atau dahulu kita juga belum tahu, ada kita teliti. Langkah-langkah yang kita lakukan sekarang, kita bersihkan dulu areal ini. Dari temuan-temuan tim ekspedisi Gasantana pada saat melakukan observasi di kawasan tersebut,
struktur-struktur yang tidak acak. Ia menunjukkan keteraturan manusia, namun perlu adanya penelitian yang lebih mendalam. Dari bukti-bukti ini, para ahli menduga bahwa kawasan kaldera di masa lampau adalah ruang upacara, pusat pendidikan spiritual, atau bahkan pemukiman awal masyarakat Sunda seperti R. Sukmono, P.J. Zoetmulder, dan Prof. S. Dr. Pulas, yang menafsirkan artefak serta struktur batu kuno di pegunungan Jawa Barat termasuk Galunggung sebagai bukti aktivitas keagamaan dan permukiman prasejarah. Meskipun sumber spesifik yang menunjuk Galunggung sebagai satu-satunya pusat itu jarang disebut secara eksplisit, para ahli merujuk pada konsep kabuyutan sebagai acuannya. Menurut Dr. Anes Undang Ahmad Arsa M.Hum, filolog Sunda kuno, pola temuan arkeologis di Galunggung sejalan dengan ciri-ciri kabuyutan, ruang suci para resi, pusat pengetahuan, dan tempat pendidikan spiritual. Kajian beliau atas naskah seperti Carita Parahyangan dan Amanat Galunggung menguatkan bahwa kawasan ini merupakan bagian penting dari jaringan kabuyutan leluhur Sunda. Cerita lisan menyebut para resi menjadikan Galunggung sebagai pusat pembelajaran moral dan spiritual. Disinilah mungkin generasi awal manusia Priangan merumuskan konsep dunia. Setiap peradaban bermula dari sebuah pusat. Di Galunggung, pusat itu adalah karesian komunitas para resi. Mereka bukan sekadar petapa, mereka adalah penjaga ilmu, penata aturan moral, dan penuntun masyarakat. Kawasan ini berkembang menjadi karamaan wilayah adat, tempat lembaga terbentuk, dan masyarakat terorganisasi. Lalu muncullah masa keratuan kerajaan. Sejak abad ke-12, yaitu pada tahun 1111 Masehi, di lereng Gunung Galunggung, sebuah tonggak sejarah ditorehkan. Prasasti Kekir Hanjuang mencatat naiknya Batari Hyang Janapati atau Dewi Citrawati sebagai pemimpin Galunggung. Di masanya, wilayah ini bergerak dari pusat kebataraan menuju ke Ratuan Cikal Bakal kerajaan. Batari Hyang memperkuat benteng Rumatak, menata pasukan, dan membangun pertahanan di lereng gunung. Ia menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Sunda, memastikan stabilitas dan memperluas pengaruh politik Galunggung. Di bawah kepemimpinannya, Galunggung tumbuh menjadi pusat spiritual, pemerintahan, dan kekuatan militer yang dihormati di Tatar Sunda. Carita Parahyangan menyebut Galunggung sebagai Tarajuna Jawa, Dwipa penyeimbang tanah Jawa. Ini bukan sekadar metafora. Ini menunjukkan Galunggung sebagai pusat stabilitas politik, moral, dan spiritual. Prabu Dharma Siksa kemudian menuliskan naskah Amanat Galunggung, kitab etika kepemimpinan Sunda kuno. Isinya tentang keadilan, tentang menghindari kezaliman, tentang menjaga rakyat, tentang cinta tanah asal. Ajaran ini diwariskan turun-temurun, menjadikan Galunggung pusat nilai dan kebijaksanaan. Lalu ada lapisan yang tak terlihat mata, tetapi selalu hadir dalam rasa. Masyarakat meyakini bahwa seorang wali autad bersemayam di kawah purba ini, Eyang Kuncung Putih. Sosok suci yang diyakini masih calik secara batin di pusat kaldera, menjaga, menuntun, menyeimbangkan energi bumi. Para pejalan batin merasakan ketenangan lembut, energi putih, atau kejernihan batin ketika berada di titik tertentu dalam kaldera. Inilah karomah Eyang Kuncung Putih, jembatan antara ajaran resi Sunda kuno dan spiritualitas Islam lokal. Sejak tahun 2017, sebuah tradisi kebangsaan lahir di puncak kawah purba Galunggung. Di ketinggian 2.300 meter, tim ekspedisi Gasan Tanah menggelar upacara pengibaran bendera merah putih, tergabung dengan penghormatan terhadap amanat leluhur yang tertulis dalam naskah kuno Galunggung. Tim ekspedisi yang rutin, yaitu tim ekspedisi Galunggung,
yang terdiri dari tim Gasantana dan sekarang ditambah tim Prawiro Indonesia Garuda Merah Putih. Tujuannya kami setiap tahun yaitu ingin mengibarkan bendera merah putih di puncak Galunggung, baik yang dikibarkan langsung secara upacara maupun untuk menutupi Batu Satangtung. Kenapa harus di Batu Satangtung? Karena Batu Satangtung itu merupakan salah satu simbol. Dan tradisi ini diprakarsai oleh Irjen Pol Purnawirawan Dr. Haji Anton Carlian MPKN atau yang dikenal dengan sapaan Abah Anton, yang memandang Galunggung sebagai ruang suci yang wajib dijaga dengan cinta tanah air dan cinta leluhur. Tim ekspedisi dipimpin oleh Abah Hadi Permana bersama Ambu Apon Sumiati, Dadang Ruslian, Rifai Nasution, Ili Sumantri, Andi Setiawan, Adi Abdul Rahman, Muhammad Hamdani, dan Suryana. Mereka bukan sekadar pendaki, mereka adalah penjaga tradisi. Setiap 17 Agustus pagi itu dimulai dengan suhu dingin yang tajam. Tim ekspedisi melangkah menuju titik inti kaldera, membawa merah putih dengan hormat. Saat detik-detik proklamasi mendekat, kabut sering menutup puncak, tetapi semangat tidak pernah redup. Di tengah kawah purba, bendera itu berkibar menjadi saksi bahwa cinta leluhur dan cinta tanah air dapat bersatu dalam satu tiang. Usai upacara, tim merawat monumen kabuyutan kawah purba, membersihkan dan memperbaiki bagian yang rusak. Pendakian ini tidak hanya merupakan aktivitas fisik, tetapi juga sebuah proses transendensi diri yang mencerminkan komitmen batin dan pencarian makna spirit. Di bawah kaldera, di Geopark Batu Ampar, perayaan kemerdekaan juga berlangsung. Forum Silaturahmi Sunda Sabuana dan Gasantana menyelenggarakan Galunggung Award, sebuah penghargaan bagi tokoh budaya, pendidikan, dan pengabdian. Ada jasa, ada anugerah. Inilah wujud syukur bersama atas kontribusi nyata bagi Nusantara. Di tengah kabut, hujan, dan badai, ekspedisi Kawah Purba masih berlanjut. Waktu terus bergerak menuju sore, namun langkah dan pencatatan tidak berhenti. Hingga malam tiba, kegiatan tetap berlangsung dalam sunyi, dingin, dan keterbatasan cahaya. Lalu, tim ekspedisi Gasantana bergegas untuk kembali ke tenda. Dari jalur yang dilalui, daun poh-pohan dipetik sebagai hidangan sederhana, penambah makan malam yang disajikan langsung oleh alam. Kenapa bang nyari poh-pohan? Katanya lo nggak demen poh-pohan. Karunya tuh. Oh, Edi. Iya. Sahabat paling terbaik. Ini ke situ kan udah deket. Jadi Nggak mungkin kebuang lagi. Oke. Cukup menurut saya. cukup lagi. Keesokan harinya, setelah malam yang panjang, kami bersiap meninggalkan lokasi. Ekspedisi ditutup, bukan sebagai akhir perjalanan, melainkan sebagai jejak yang telah ditanam dalam ingatan. Gimana kemarin waktu observasi? Waktu ke bawah, ngeri. Ngerinya ada, cuman aliran airnya banyak, parit juga banyak. Ada 4 apa 5 sumber mata air nih. Oh, iya. Kemarin Danru hampir jatuh ya, Edi ya. Kemarin Danru bukan hampir jatuh. Aduh. Sebenarnya bukan hampir jatuh, memang udah kebiasaan. Saya sepakat. Waduh. Galunggung adalah poros harmoni, Sunda lahir dari letusan purba. Ditumbuhkan kembali oleh alam, dimaknai oleh manusia, dan dijaga oleh leluhur. Dari jejak awal peradaban, tatanan Batari Hyang Janapati, naskah-naskah aksara Sunda,
hingga merah putih yang berkibar di puncak kawah. Semua berpadu dalam cahaya spiritual yang menghubungkan masa silam dan masa kini, menjadikan Galunggung penjaga keseimbangan antara bumi dan langit. Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih telah mengunjungi media center kami. Jangan lupa follow, like, komen pada akun media sosial Gasantana Foundation. Kunjungi website resmi kami di gasantana.com dan jurnal Gasantana 80. Kami berharap informasi yang ada di sini dapat memberi wawasan yang berguna dan menginspirasi langkah-langkah positif bersama untuk masa depan yang lebih baik.